Shalom Sobat Sharing yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Natalia di Sharing Job YouTube channel. Sekarang kita sedang berada dalam era digital, yang mana kita dipermudah untuk memperoleh informasi dari mana saja dan kapan saja yang kita inginkan. Dan hampir semua kita pastinya sudah akrab dengan media sosial. Pernah nggak Sobat Sharing melihat atau mendengar kesaksian dari orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan? Bagaimana jika seandainya Sobat Sharing mengalami permasalahan yang mungkin hampir sama dengan orang yang memberikan kesaksian itu, namun Sobat Sharing masih belum juga menerima pertolongan dari Tuhan? Apakah Sobat Sharing masih mau percaya kepada Tuhan? Apakah Sobat Sharing masih mau berharap akan pertolongan Tuhan? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan. So, don't go anywhere ya. Mari kita bersama-sama buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika ia baru bangkit. Dan di antara semua murid-muridnya itu, hanya ada satu murid yang tidak berjumpa dengannya langsung, yaitu Thomas. Dan ketika Thomas mendengar kesaksian atau cerita dari teman-temannya bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak langsung percaya begitu saja. Dan dia berkata bahwa ia akan percaya ketika dia sudah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus dan menyentuh luka-luka Tuhan. Dan beberapa hari setelahnya, yaitu tepatnya pada 8 hari kemudian, Tuhan Yesus pun mendatangi murid-muridnya lagi dan di situ ada Thomas. Dan Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pemikirannya. Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya." Terkadang ketika kita mendengar kesaksian dari orang lain, kita pun memiliki reaksi yang kurang lebih sama dengan Thomas. Kita tidak begitu saja percaya. Kita cenderung lebih ingin mengalami dulu baru kita percaya. Padahal kita harus percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita dengan cara dan waktu yang berbeda-beda. Walaupun terkadang apa yang kita alami mungkin hampir sama dengan yang orang yang bersaksi tadi itu juga alami. Tetapi cara Tuhan dalam menolong setiap kita dan waktunya bisa jadi tidak sama. Karena Dia adalah Tuhan. Dia Maha Kreatif. Dan ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, apa yang harus kita miliki? Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Nah, di dalam kasih ada beberapa sifat kasih.
salah dua, sifat kasih adalah sabar dan tidak cemburu. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita harus senantiasa sabar dan tidak cemburu pada orang yang sudah lebih dulu ditolong oleh Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa semua kita ini pasti ada waktunya untuk ditolong oleh Tuhan. Jadi kita harus menanti dengan sabar dan juga tidak cemburu. Well, untuk apapun yang sedang kamu alami, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar dan juga jaga hati supaya tidak cemburu dengan orang lain. Percayalah, Tuhan mendengar setiap doamu. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Dan setiap pergumulan yang kau hadapi, Tuhan peduli akan hal itu. Pertolongan Tuhan adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya dan menanti pertolongan Tuhan. Dan untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Love God, love people. God bless you. Anda merasa terberkati dengan video ini? Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Dan klik tombol like dan share supaya tidak hanya Anda yang diberkati. Anda memerlukan layanan doa atau konseling? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.